Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro, Archimandrit, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Maaf sudah berbulan-bulan saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sesudah kami dihack, sehingga akhirnya kami harus pulihkan kembali, kami klaim kembali yang hilang. Tapi akhirnya sudah itu tertunda dengan banyak-banyak macam-macam kesibukan, apalagi nih kami mau munas dan sekarang ada tambahan kesibukan baru, harus mengajar secara online sekolah teologi kami yang sudah dibuka. Ini baru kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan yang belum dijawab. Jadi saya minta maaf dan saya akan pulihkan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirimkan kepada saya. Kali ini pertanyaan yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Boksu atau Pak Pendeta Yohanes Hartanto. Beliau aslinya dari Semarang, tetapi sekarang tinggal di California. Di Semarang, di Amerika. Beliau melayani di gereja GKI, kalau saya tidak salah, GKI yang ada di Amerika. Selamat pagi, siang, sore, malam, Boksu. Akan saya baca pertanyaan, meminta maaf kalau belum segera saya unggah karena ya saya sibuk. Kemarin itu sehari penuh sampai saya ada rapat di luar kota. Saya baru pulang malam, jadi nggak sempat juga, masih banyak kesibukan ya. Ini pertanyaan Boksu, saya jawab. Ciami ulasan 666 Romo Daniel Cespleng melibas yang kira ini muncul mujizat yang aneh-aneh, promosi parodi. Kamsia ya, Ban Kamsia, terima kasih banyak ya. Romo Daniel, saya ada question kalau dapat dijawab ringkas. Bahwa Yesus yang sudah bangkit tetap membawa hakikat tubuh manusianya. Nah, yang sekarang Yesus sudah kembali ke dalam Bapa, yaitu Allah Tritunggal yang Esa, mulia. Question, maka tubuh manusianya juga terhisap di dalam ketrinya tersebut. Jadi sudah nggak murid tri lagi, ataukah seluruh umat ciptaan yang nanti dimuliakan itu pun akan menyatu dalam tubuh Allah sendiri? Thanks Romo. Maksud Kamsia ya atas pertanyaannya, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Begini Boksu, untuk berbicara tentang tubuh Yesus, dalam hal ini tubuh kemanusiaannya, kita tetap akan bertumpu pada apa yang diajarkan gereja di dalam Konsili Chalcedon tahun 451, bahwa Kristus itu memiliki satu pribadi dalam dua kodrat, yaitu kodrat manusia dan kodrat ilahi. Dan dikatakan dalam rumusan Konsili Chalcedon itu, Kristus memilih satu pribadi dalam dua kodrat yang tidak campur baur, artinya Allahnya tidak jadi manusia, manusianya tidak jadi Allah. Yang tidak kacau balau, yang bermakna sama, bahwa keilahiannya tidak boleh dikacaukan dengan kemanusiaannya. Yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, jadi bukan ada dua kodrat, bukan ada dua pribadi, tapi hanya satu pribadi, tapi dua kodrat itu, kalau saya gambarkan gitu gini ya, ini pribadi, ini kodrat ilahi, ini kodrat manusia. Ini pisah, tapi menyatu dalam satu kodrat ilahi ini. Ya. Yang tidak terbagi-bagi dan yang tidak terpisah-pisah. Itulah di dalam rumusan Konsili Chalcedon itu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara dua kodrat ini dalam satu pribadi, yaitu tidak kacau balau, tidak campur baur, tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Nah, itu landasan Alkitab yang kita baca dari Kolose ya.
Kolose pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-9. Tolong bacakan. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Terima kasih. Jadi di sini kita baca sebab di dalam dialah. Berarti dia itu kan satu orang, berarti satu pribadi, berbicara tentang satu pribadi. Berdiam secara jasmaniah, jasmaniah itu kodrat ilahi, kodrat manusiawi. Seluruh kepenuhan keilahian, artinya itu menunjuk pada hakikat keilahian, itu adalah kodrat ilahi. Jadi dalam Kristus itu ada satu pribadi dengan dua kodrat. Nah, seperti saya katakan tadi, kodrat ini tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Artinya sesudah panunggal itu tidak bisa dipisah-pisahkan seperti yang diajarkan Nestorius. Bahwa dalam Kristus ada dua pribadi, pisah-pisah itu enggak. Kodratnya itu disatukan di dalam satu hipostasis tadi. Ya, di dalam satu pribadi tadi. Tapi, makanya nggak bisa dipisah-pisah. Makanya kita mengatakan, ini manusianya, ini ilahinya. Pada waktu Yesus disalibkan mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Oh, berarti keilahinya meninggalkan dia. Kalau itu berarti masih terpisah-pisah. Enggak. Pada waktu Kristus disalibkan mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu bukan kasus keilahiannya terpisah dari kemanusiaan. Itu kasus dia sedang membaca doa sebagai orang Yahudi yang baik, doanya menggunakan Mazmur. Mazmur 22. Yang Mazmur 22 itu isinya memang nubuat tentang penyaliban. Coba kita baca Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru-seru pada Mulai ayat 1. siang. Mulai ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau Nah, meninggalkan itulah yang diucapkan oleh Yesus kan? Jadi itu bukan ucapan Yesus dalam keadaan putus asa, ditinggal. Enggak, dia sedang mengucapkan doa yang itu adalah doa kata-katanya Daud gitu loh. Bukan kata-kata yang keluar dari keputusasaannya sendiri, enggak. Kata-katanya Daud sebagai wujud doa ya dalam Mazmur. Mengapa? Karena Mazmur 22 ini isinya tentang kebangkitan, tentang penyaliban Yesus. Coba kita baca dari ayat 16-17. Nah, saya menulis buku, sudah saya bahas ini seluruh Mazmur 22. Tapi coba kita lihat aja yang pendek dari Mazmur 22 ayat 16-17. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Nah, anjing-anjing ini kalau dalam Alkitab dikatakan untuk orang-orang penyembah berhala atau orang-orang mengajarkan ajaran sesat itu disebut anjing. Coba kita Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Oh, ya itu. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ya itu, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini kan berbicara tentang orang-orang, tentang para pengajar sesat. Hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat gitu loh. Nah, anjing-anjing ini bisa ditafsirkan kok para penyembah berhala yang di sekitar Yesus waktu itu, yaitu orang-orang Romawi. Ya. Baca lagi dalam Mazmur tadi 22 ayat yang ke-16. 22. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Nah itu orang-orang Romawi waktu yang mengurumuni dia waktu dia disalibkan. Terus gerombolan penjahat itulah para pimpinan agama yang ada pada waktu itu yang membenci dia, imam agung dan lain-lain. Terus mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, di dalam sejarah tidak ada ceritanya Daud tangannya di kakinya ditusuk, itu tidak ada. Berarti kalau itu memang nubuat tentang Yesus yang kakinya kaki dan tangannya ditusuk melalui penyaliban. Jadi Mazmur 22 itu isinya memang nubuat tentang penyaliban. Oleh karena itu pada waktu disalib, Yesus mengucapkan ujung daripada nubuat ini untuk menunjukkan akulah yang sedang menggenapi Mazmur 22 ini. 22 itu tentang penyaliban itu. Nah, baik. Jadi kalau begitu waktu Yesus disalibkan, tidak ada kasus Allah meninggalkan kemanusiaannya, itu Nestorianisme itu. Nestorianisme itu memisah-misahkan antara keilahiannya dan kemanusiaannya. Nah, kalau begitu bagaimana persatuannya? Persatuan antara yang ilahi dan manusia di dalam Yesus tanpa berubah. Kyrillos dari Alexandria memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau ada seorang tukang besi, pandai besi, membuat sabit. Sabitnya terbuat dari besi kan bentuknya tertentu, ya sabit bentuknya. Waktu itu dipanaskan dalam api. Ketika besi yang berwujud sabit itu dipanaskan dalam api lalu dikeluarkan, kelihatan warnanya warna api merah. Kalau disentuhkan pada orang, ya terbakar orang itu. Pada benda, terbakar benda itu.
Itu sifat apinya. Jadi sifat api tidak berubah, tetap dijaga sifat keapiannya. Tapi besinya, sabit, ya wujud besi. Apinya itu ada di sabit itu. Sabitnya tidak lalu meleleh hilang, enggak. Ya tetap wujud sabitnya. Disitulah antara sifat api dan sifat besi dalam sabit itu menyatu, tidak dapat dipisahkan, tapi masing-masing terjaga sifatnya sendiri-sendiri, tanpa kacau, tanpa lalu. Demikianlah keilahan Yesus dan kemanusiaannya. Kemanusiaannya akhirnya terutama setelah dia bangkit, dia masih memiliki tubuh. Kalau dia kena firman-Nya Allah. Firman itu kan ujungnya roh, sebagaimana Allah itu adalah roh, karena firman itu adanya di dalam Allah itu. Kalau Allah roh, maka firman pun bersifat roh. Dia baru mengambil tubuh jasmani dari Bunda Maria melalui inkarnasinya. Ya. Nah, pada saat itu ketika dia jadi manusia, keilahiannya masih ada dalam dia. Coba dikatakan tadi dalam Kolose 2 ayat 9 tadi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Nah, dalam wujud manusianya keilahiannya masih di situ, tetapi tidak dinampakkan pada waktu itu, supaya dia betul-betul dalam segala hal sama seperti kita, menunjukkan kemanusiaannya yang sejati. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini adalah anak-anak dari darah dan daging. Terus? Maka ia juga menjadi sama. Maka dia firman itu menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dalam keadaan mereka. Jadi mendapat bagian dari keadaan manusia. Istilahnya kalau sore penghormatan Yesus itu 100% manusia. Tapi kita nggak berbicara tentang persen-persenan begitu. Artinya Yesus betul-betul manusia sejati. Dan kealahannya, seluruh kepenuhan keilahian tinggal dalam wujud jasmaninya yang manusia sejati itu. Lalu di mana keilahiannya itu? Kita baca Filipi pasal 2, ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Artinya dalam mempunyai kodrat ilahi, karena dia firman-Nya Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan. Nah, dia mempunyai kesetaraan, mempunyai dalam arti kodrat ilahinya sama dengan Bapa. Maka dikatakan seluruh kepenuhan keilahian ada di dalam dia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, tidak milik. Jadi dia tidak menampakkan pada keilahiannya untuk apa? Untuk secara arogan dipamerkan, enggak. Tapi justru apa? Melainkan telah mengosongkan. Mengosongkan bukan arti menghilangkan. Mengosongkan dalam arti tidak menampakkan meskipun ada di dalam dia, seperti dikatakan oleh Kolose 2 ayat yang ke-9 tadi. Ya, terus melainkan mengosongkan dan menjadi hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Akhirnya kelihatan kemanusiaannya total. Sebab kalau keilahiannya dinampakkan, maka kemanusiaannya akan terkalahkan oleh keilahiannya. Nggak mungkin. Makanya dia betul-betul manusia. Meskipun keilahiannya ada di dalam dirinya, tetapi itu tidak dinampakkan. Artinya dikosongkan. Sehingga dia betul hadir sebagai manusia. Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja dia menampakkan keilahiannya dalam wujud kemuliaan. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi berubahnya itu dari dalam, berbeda dengan Musa. Musa pernah mengalami ini, tetapi berbeda karena akibat dari dia berhadapan dengan Allah. Coba kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara. Kulit mukanya bercahaya oleh karena ia berbicara. Berarti cahayanya udah akibat dari apa? Terpengaruh oleh hadirat kemuliaan Allah yang dengannya dia berbicara. Jadi kemuliaannya itu bukan kemuliaannya Musa sendiri, datang dari luar. Dalam hal Yesus tidak.
Dia tidak bicara, tidak apa, tiba-tiba muncul dari dalam kemuliaan itu. Kemuliaan ilahinya dinampakkan pada saat itu, pada saat dia di atas Gunung Tabor itu, ya. Nah, jadi di sini kita melihat, jadi waktu itu tubuhnya Yesus seolah-olah semacam itu, semacam apa, sabit dengan api tadi, di situ kelihatan itu. Secara sekilas didampakkan seperti sabit dengan api tadi. Tubuh manusia tapi ada sinar kemuliaan. Barulah setelah Yesus sudah bangkit dari mati, lalu dia dimuliakan. Sehingga kemanusiaannya yang masih ada, karena dia naik dengan tubuh manusianya, kan, coba naik ke surga setelah bangkit itu kan bangkit dengan tubuh manusianya. Bangkitnya juga, coba kita lihat bahwa bangkitnya dengan tubuh manusia. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahasa aslinya melihat roh, ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah." Ya, tanganku, kakiku, terus? "Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging." Nah, karena roh tidak ada daging dan tulang. Berarti Yesus masih punya daging dan tulang. Ketika dia bangkit tidak berwujud roh, berwujud manusia, tapi yang dimuliakan. Jadi beda dengan ajaran saksi Yehova. Di dalam saksi Yehova katanya Yesus tidak bangkit dengan tubuhnya, dia bangkit berwujud roh, menjadi malaikat Mikael lagi, karena mereka tidak percaya bahwa yang jadi Yesus itu adalah memang betul firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Mereka percaya itu adalah malaikat Mikael, dan kita tolak ajaran itu, ya. Yesus adalah ilahi, dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain tadi. Jadi pada waktu dia bangkit dengan tubuh. Nah, pada waktu sebelum naik ke surga, tubuhnya itu kelihatannya masih seperti tubuh manusia biasa, hanya mempunyai sifat yang berbeda dengan tubuh apa? Bisa masuk ke dalam ruang terkunci tanpa dibuka pintunya, bisa menampakkan dalam wujud yang berbeda. Coba kita baca di dalam Markus pasal 16. Ayatnya yang ke-12. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Sesudah itu menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi dia bisa berubah wujud gitu loh, ya. Tapi dia juga bisa masuk ke dalam ruang yang terkunci. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-19. Ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Terus? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka takut kepada orang Yahudi, ya, karena gurunya dipukul, gurunya ditangkap, maka mereka menyembunyikan diri dalam ketakutan dalam pintu yang tertutup. Terus? Pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, tanpa pintunya terkunci itu dibuka, langsung ada di tengah-tengah mereka. Jadilah tubuh sesudah kebangkitan itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh tubuh biasa sebelum dia bangkit. Bisa berwujud rupa yang lain, bisa masuk ke rumah tanpa dikunci, dan pada waktu naik ke surga bisa terbang tanpa sayap gitu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kita baca Kisah Rasul 1 ayatnya 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Coba mulai dari ayat yang sebelumnya, jalan ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Ayat 4, mulai ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama. Ketika mereka makan bersama, ini sudah bangkit loh ini. Nah, kalau udah bangkit masih bisa makan, berarti masih punya tubuh kan. Dan sudah bangkit dia mengatakan ini ada tulang dan dagingnya kan, masih punya tubuh kan. Nah, setelah makan ini, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Nah, dengan tubuh itu. Dia terangkat dengan tubuh itu. Terus? Disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Ini awan kehadirat ilahi, bukan awan biasa. Dalam Alkitab, selalu kalau ada penampakan ilahi, ada awan, ada sinar gitu. Nah, ini Yesus masuk ke dalam awan itu. Ya, awan adalah awan kehadirat ilahi. Ya, kehadiran yang ilahi. Yesus masuk dalam alam ilahi maksudnya. Ya, dengan tubuhnya, karena baru saja makan kan, terus naik gitu kan, dengan tubuhnya. Berarti Yesuslah makhluk bertubuh yang pertama kali masuk ke dalam alam ilahi.
Dan di sana akhirnya baru secara total dia dimuliakan dalam kemuliaan ilahi itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayatnya 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Akibat apa? Akibat disalibkan, ayat 8-nya, ya kan? Sesudah disalibkan. Coba baca ayat 8 lah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, dibangkitkan, lalu diangkat ke surga, itu maksudnya. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama. Nah, di surga itu dikaruniakan nama, segala nama. Nama apa itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas. Maksudnya alam malaikat, ada di langit, terus? Dan yang ada di bawah bumi. Di atas bumi itulah manusia, di bawah bumi alam gelap, alamnya roh-roh jahat. Jadi ada 3 alam ya. Kalau orang Batak mengatakan ada Banua Ginjang, Banua Tora atau Tonga dan Banua Toru itu ya. Ada 3 alam itu kan. Nah, itu dikatakan di situ. Alam malaikat, alam manusia, dan alam roh-roh kegelapan yang disebut sebagai benua bawah itu. Semua tunduk kepada Yesus setelah dimuliakan itu. Terus? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah gelar yang diberikan kepadanya itu. Nah, kita baca juga kebenaran yang sama ini Efesus pasal yang kedua. Ayatnya 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Pasalnya 1, maaf. 1 ayat 20-22. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, lalu dan mendudukkan dia di sebelah kanan. Mendudukkan dia segala perkara di surga. Itulah dikatakan menjadi Tuhan tadi, diangkat dalam kemuliaan tadi. Terus? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Apa ini? Ini dunia malaikat, alamnya malaikat yang disebut Tuhan dengan pemerintah, penguasa, kekuasaan. Itu adalah jenjang-jenjang para malaikat, jenjang-jenjang alam roh. Sebagaimana kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 12, nanti kembali ke ayat itu. Efesus 6 ayat 12. Sebab karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, berarti kalau itu pemerintah ini bukan pemerintah biasa, karena bukan darah dan daging itu. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadilah pemerintah, penguasa, tata itu adalah jenjang-jenjang alam malaikat. Itu juga ada yang kita baca dalam Kolose 1 ayatnya 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang... Dia adalah gambar Allah karena dia firman-Nya Allah. Seperti kata-kata saya itu menggambarkan saya. Demikianlah firman-Nya Allah menggambarkan siapa Allah itu. Maka dia disebut gambar Allah. Terus? Karena di dalam dialah telah diciptakan. Karena di dalam dia. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya kan? Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah yang dikatakan dalam pengakuan iman kita. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Nah itu jenjang alam tidak kelihatan itu singgasana, kerajaan, apa terus? Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya, jadi jelas sekali yang disebut sebagai pemerintah, penguasa itu di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 tadi. Lanjutkan. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Setelah dibangkitkan apa katanya? Dan yang mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Nah, jauh lebih tinggi dari alamnya malaikat. Terus? Dan kekuasaan. Ya itu masih. Dan kerajaan. Dan kerajaan itu masih dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, jadi Yesus di sana itu menjadi raja. Maka dikatakan pada waktu dia bangkit, di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya dia lebih tinggi dari
malaikat. Malaikat tunduk kepada dia sebagai raja. Karena dia dikatakan sebagai raja segala raja, tuan dari segala yang dipertuan. Coba kita baca dari Wahyu 19 ayatnya 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Itu kan, Tuan di atas segala tuan, makanya namanya Tuhan. Yaitu Sang Maha Penguasa yang diberi segala kuasa yang dimuliakan. Jadi baru sesudah dia bangkit saja, lalu diangkat ke hadirat Allah. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Oh, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Terus Tentang hal itu kami semua adalah saksi. tentang hal itu para rasul itu yang menyaksikan. Jadi ini bukan dongeng disaksikan orang, bukan murid-muridnya sendiri. Terus Dan sesudah ia ditinggikan oleh nah, sesudah dia ditinggikan, maksudnya naik ke surga, duduk di sebelah kanan dan kanan Allah. Terus dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya, yang dijanjikan di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16 itu ada pasal-pasal janji tentang datangnya Roh Kudus. Itu diberikan pada Yesus untuk diberikan kepada kita melalui Dia. Terus maka dicurahkan pada dia. Jadi disitulah Yesus akhirnya diberi kemuliaan surgawi itu. Setelah ada di sebelah kanan Allah ini, dia dinyatakan sebagai memiliki tubuh yang mulia. Coba kita baca di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan. Nah, berarti Tuhan Yesus kita nantikan dari surga itu. Berarti Tuhan Yesus sekarang di surga. Di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Terus? Sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, sebagai juru selamat. Juru selamat itu apa? Tukang menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkan itu? Dengan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang bisa jadi tua, bisa sakit, bisa lapuk. Nanti kalau mati bisa busuk, bau, tidak karuan. Dan akhirnya rusak menjadi tulang belulang. Itulah tubuh yang hina itu. Tubuh yang hina ini, terus? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, sehingga serupa dengan tubuhnya. Berarti dia masih punya tubuh. Kalau Allah roh, nah Yesus punya tubuh. Berarti kemanusiaannya masih ada. Hanya kemanusiaan ini menjadi mulia, bersinar karena menyatu dengan keilahiannya. Itu makanya pada waktu menampakkan diri pada Paulus, dia menampakkan diri dalam wujud cahaya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar dari langit, terus Mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan terdengarlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, akulah Yesus. Wujudnya apa? Cahaya. Itulah wujud kemuliaan. Meskipun ada tubuhnya itu sudah menjadi dipenuhi cahaya seperti sabit, besinya sabit itu dengan api yang dibakar oleh tukang pandai besi tadi, yaitu ya ilustrasi yang digunakan oleh Kyrillos dari Alexandria pada abad keempat. Nah, kalau gitu pertanyaan Boksu tadi, saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Nah, sekarang Yesus sudah kembali ke dalam Bapa, yaitu Allah Tritunggal yang Esa. Kembalinya bukan menyatu ke dalam, kemanusiaannya tidak. Kemanusiaan tidak akan jadi Allah kan menurut yang dirumuskan dalam pengakuan iman Kalsedonia. Kemanusiaan tidak pernah jadi. Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Ketika firman jadi manusia pun tidak berubah dia mengambil kemanusiaan tanpa diri aslinya berubah. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, tidak berubah rupa, sehingga kayak kealahannya hilang. Ya kalau kita mengatakan kalau kucing berubah jadi anjing, hilang sifat kucingnya jadi anjing gitu kan, yang ada cuma anjing. Ini enggak. Ini bukan kasus kealahan berubah jadi manusia, enggak mungkin itu. Allah tetap Allah.
manusia tetap manusia, tetapi diambil, disatukan di dalam keilahiannya sehingga dimuliakan, gitu kan? Jadi pertanyaan Boksu mengatakan di sini, sekarang Yesus sudah kembali ke dalam Bapa, ya berada di sebelah kanannya, bukan masuk ke dalam, yaitu Allah Tritunggal yang Esa Mulia. Question, maka tubuh manusia juga terisap dalam ketunggalnya? Enggak, tubuh manusianya terpisah masih, karena Allah tidak jadi manusia, hanya tubuh kemanusiaannya ini dirembesi oleh keilahiannya menjadi tubuh bersinar. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke 55. Terus Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Terus dan Yesus ya memang karena Allah tidak bisa dilihat kan, tak seorang pun pernah melihat Allah. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita baca juga Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu tak seorang pun melihat Allah. Jadi kalau Allah menampakkan diri, yang dilihat manusianya cahaya ini, kemuliaan. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 56 ini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan bukan Allah. Yesus menyatu, kemanusiaan tidak menyatu dengan Allah, tetap berdiri di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Ya, jadi kemanusiaannya tidak jadi Allah. Allah pun tidak berubah jadi manusia, tapi mengambil kemanusiaan. Jelas ini ya? Dengan demikian kalau begitu, yang satu Tritunggal tidak berubah, karena selama itu ketika Yesus jadi manusia pun, dia tetap berada dalam Bapa. Jadi seperti kata-kata saya ini loh. Sekarang mengambil tubuh baru, namanya apa? Kaset. Yang sampai Boksu bisa dengar di Amerika sana. Tapi kan kata-kata saya masih satu dengan saya. Ini tidak merubah saya. Akhirnya si kaset itu atau bukan video ya. Video itu menjadi bagian diri saya, kan tidak tetap terpisah gitu ya. Demikianlah kemanusiaan Yesus tidak masuk ke dalam kodrat ilahi. Hanya kemanusiaan Yesus dirembesi oleh kemuliaan ilahi, sehingga nanti kalau kita menyatu dengan Yesus, kita menjadi mulia seperti Yesus. Itu kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, hidup baru kita maksudnya, yang membuat kita hidup nanti, hidup kekal itu ya, menyatakan diri kelak di akhir zaman, kamu pun akan menyatakan kamu juga akan menjadi seperti dia, menyatakan diri apa? Bersama dengan dia dalam kemuliaan, dalam cahaya tadi. Makanya kita akan menjadi makhluk cahaya juga, menjadi seperti malaikat. Coba kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Malaikat tujuannya apa? Sinar kan? Kita juga. Maka dikatakan di dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Itu bercahaya seperti matahari karena seperti malaikat akibat menyatu dengan wujud cahaya yang dibeli oleh Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus tetap ada, berbeda dengan keilahiannya. Sebab keilahiannya waktu di dunia pun dia tetap satu dengan Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Nah, waktu di dunia dia mengatakan aku di dalam Bapa. Yang di dalam Bapa bukan wujud manusianya. Wujud manusianya sedang ngomong dengan orang Yahudi, bukan? Berarti yang di dalam Bapa adalah keilahiannya. Jadi keilahiannya tetap satu di dalam Allah, meskipun pada saat yang bersamaan dia sedang mengambil rupa seorang manusia. Jadi Allah tidak berubah, Boksu. Jadi kemanusiaan Yesus tidak masuk di dalam Tritunggal. Kalau masuk dalam Tritunggal jadi repot nanti, ya. Tetapi maksudnya kemanusiaannya tidak masuk dalam Tritunggal, ya. Nah, kalau kita menjadi satu dengan Allah nanti bukan menyatu dalam hakikat kealahannya, menyatu dalam kemuliaan tadi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-22, 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan. Nah, kemuliaan itu apa? Sinar tadi, cahaya energi ilahi. Itu yang dalam ajaran Ortodoks disebut sebagai cahaya energi ilahi, cahaya ini. Ya, kemuliaan ini bukan sesuatu konsep abstrak.
Nah, karena Yesus menampakkan diri juga dalam kemuliaan, yaitu dalam cahaya yang adalah energi ilahi. Terus yang supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan Putra satu dalam hakikatnya. Kalau manusia, satunya melalui kemuliaan tadi. Melalui apa? Melalui energi ilahi tadi. Kita menyatu di dalam Allah melalui energinya. Kalau Allah dan firman-Nya menyatunya dalam esensi ilahi, hakikat ilahi, divine essence. Kalau kita tidak mungkin masuk dalam divine essence. Sebab kalau kita masuk dalam divine essence, kita menjadi divine juga, menjadi Allah juga. Dan itu tidak mungkin. Manusia tetap manusia, tidak akan berubah jadi Allah. Nah, tetapi kita menyatu dalam divine energy yang disebut sebagai energi ilahi, yang dinyatakan sebagai terang tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, pada waktu Yesus di bumi pun ketika berwujud manusia, keberadaannya sebagai firman tetap satu dalam Bapa, tidak berubah. Jadi firman itu, karena Allah itu bisa hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan, firman yang ilahi itu bisa hadir tetap satu di dalam Bapa, tetapi juga satu dalam wujud kemanusiaannya, dalam wujud kepenjilmaannya sebagai manusia. Sehingga meskipun dia sedang berbicara dengan para muridnya, aku dan Bapa dalam aku dalam Bapa, meskipun menjadi dalam wujud manusia, tapi pada saat bersamaan dia tetap satu dengan Bapa. Dengan demikian, keilahian tidak berubah-ubah, tidak bisa berubah, tetap satu dengan firman dan roh itu. Jadi kalau gitu, pertanyaan boksu sekali lagi, apakah kemanusiaan Yesus masuk ke dalam tertunggal? Enggak, kemanusiaan tetap kemanusiaan, maka dikatakan lagi duduk di sebelah kanan Allah, ya, terpisah dari Allah, ya. Jadi gambarannya kalau dalam Perjanjian Lama ada raja yaitu Daud, kan ada tahtanya sendiri. Lalu ada Yahweh. Ini juga gitu. Ada Bapa di mana firman dan roh tetap satu dengan dia, dan ada anak Daud yang duduk di sebelah kanannya sebagai raja yang telah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu, ya kelihatannya ada dua. Ya memang ada dua. Yahweh dan Daud kan dua. Tapi di sini bukan dua Allahnya. Ada satu-satunya manusia yang telah naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Sementara keilahiannya, ya tetap satu di dalam Allah. Maka tertunggal tidak berubah. Meskipun ketika firman itu jadi manusia, karena pada saat dia jadi manusia, dia tetap satu dengan Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jelasnya boksu ya. Jadi kalau begitu di dalam Allah itu memang ada manusia pertama yang dimuliakan, yang duduk di sebelah kanannya, ya. Jadi kalau boksu tanya lagi, tubuh manusia juga terisap di dalam ketunggalnya? Tidak terisap. Hanya tubuh manusianya dirembesi oleh kemuliaan ilahi. Jadi sudah nggak murni tertunggal, ya tetap murni tertunggal, karena dia tidak ditambahkan ke dalam tertunggal. Ataukah seluruh ciptaannya dimuliakan itu pun akan menjadi dalam tubuh Allah sendiri? Tidak, Allah tidak punya tubuh, Allah itu roh, ya. Tapi semua ciptaan itu akan dimuliakan bersama kemanusiaan Yesus yang telah dimuliakan itu. Oke. Demikian boksu yang bisa saya sampaikan. Ban Kamsia, terima kasih banyak sekali. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.